Hai Aries, selamat datang di channel Mama Ke Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 24 Juni 2024 ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkonek denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya tarik energi kamu sesuai kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Aries, yang dia rasakan padamu saat ini 24 Juni 2024 ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkonek denganmu saat ini ya. Bagaimana energinya. Ada The Magician, ada Ace of Swords, ada Page of Wands, Ace of Pentacle, Three of Pentacle, Temperance ya, The Fool, Eight of Wands. Under the deck ada Six of Wands. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 24 Juni 2024 ya. Mungkin di sini dia itu terlihat sibuk sendiri dengan urusannya ya, sehingga membuat kamu itu kayak emosi ya, kayak ngundang kecemburuan kamu juga, bertanya-tanya gitu. Kenapa dia enggak perhatian lagi ke kamu mungkin gitu ya. Dan satu hal yang harus kamu tahu, apa yang dia lakukan di sana sebenarnya bukan hal yang aneh atau macam-macam enggak ya. Jadi di sini tuh kamu jangan berpikir yang enggak dulu gitu. Karena semua itu hanya akan merusak mental kamu, merusak pikiran kamu, jadinya kamu jadi enggak fokus ya. Pikiranmu enggak tenang, jadinya kamu sendiri akan terkoyak batinmu gitu ya. Karena memang pada kenyataannya memang kamu sekarang itu kayak mengalami pergulatan batin gitu ya. Tapi nggak perlu kamu khawatirkan yang berlebihan gitu ya, karena dia di sana juga sebenarnya itu nggak mau hal-hal buruk terjadi ke kamu, sehingga dia mencoba untuk mencari solusi gitu. Maksudnya ya dia stagnan, dia menarik diri ya, dia mencoba untuk silent treatment gitu ya, mendiamkan kamu gitu, sikap yang mendiamkan kamu gitu. Bukan karena ada alasan, karena tanpa alasan atau karena hal yang buruk, tapi ada alasannya gitu ya, ada alasannya. Dan dia itu kayak menginginkan perubahan gitu ya, sehingga ya untuk menghindari kamu itu memang nggak bisa, tapi mungkin saat ini itulah yang bisa dia lakukan. Tapi energinya tetap memantau kamu ya, tetap stalking kamu, tetap tetap ada energi yang berkeinginan banget untuk memulai keadaan yang lebih baik gitu, kayak bereffort untuk nunjukin bahwa dia nggak seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Karena sekarang itu dia betul-betul kayak mencari jawaban, mencari solusi yang terbaik gitu untuk hubungannya bersama kamu. Entah apa yang akan dia lakukan, dan dia itu kayak menginginkan kamu itu harus percaya sama dia gitu. Ya itu yang dia inginkan, kamu harus percaya sama dia bahwa dia di sana itu nggak macem-macem gitu loh, nggak aneh-aneh gitu, nggak playing victim gitu ya, nggak toxic juga gitu. Tapi dia di sana itu kayak mencari betul-betul jalan keluar gitu, baiknya bagaimana dengan berpikir, menghindar untuk berpikir, bukan menghindar untuk lari gitu, tapi menghindar untuk berpikir gitu ya.
Dan mungkin di sini memang ada energi karmic relationship juga ya, ada karma yang berbicara sehingga kalian ini kayak terolah alih gitu ya. Pikiran kalian jadi terbagi gitu ya kemana-mana gitu. Karena memang ada pikiran yang nggak baik, nggak stabil gitu di antara kamu dan dia gitu. Ya, dan semuanya memang sulit, nggak terkendalikan, tapi percaya saja bahwa akan ada hari yang baik untuk kamu dan dia memulai suatu hubungan yang baru gitu. Dan kamu harus tenang ya, pikiran tuh harus tenang, harus bisa rileks, harus bisa berdamai juga ya dengan dirimu sendiri gitu, harus bisa lebih yakin pada keadaanmu, harus bisa lebih prihatin dengan situasi juga gitu, supaya apapun yang kamu lakukan ke depannya itu terarah dengan baik gitu ya, terarah dengan baik, situasi menjadi membaik gitu, eh, termanifest dengan baik gitu ya. Intinya memang harus ada kesadaran dari kalian berdua ya, harus ada kesadaran dari kalian berdua, harus maksimal gitu, harus betul-betul mengarahkan diri kalian untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan positif lagi gitu ya. Dan mungkin di sini kamu juga harus bisa lebih yakin pada dirimu sendiri, harus bisa lebih memberikan pengarahan supaya kamu bisa memulai hubungan yang lebih baik lagi, dan jangan sampai hal-hal buruk terjadi karena kebodohan kamu sendiri gitu. Intinya di sini ada masa depan yang baik untuk kamu dan dia, dan kamu harus bersabar karena yang dia rasakan sekarang memang kangen sama kamu, rindu sama kamu, ingin memperbaiki, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena memang dia butuh waktu untuk menyelesaikan persoalannya sama kamu gitu ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Aries yang resonate dengan pembacaan ini, ikuti intuisimu, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik dan benar ya. Jangan kamu mudah menyerah, jangan kamu mudah putus asa. Memang berat, tapi inilah yang terjadi, inilah takdirnya, dan kamu harus tetap teguhkan kepercayaan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melewati ujianmu, cobaanmu, karena memang usaha itu tidak akan sia-sia ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengusahakan yang terbaik gitu. Sarannya dari saya juga, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.